Mawar Eva main 2 film horor dalam rentang waktu 2 bulan. Nah, buatku itu tetap merupakan bagian dari kejutan perfilman di awal tahun 2023 ini. Meskipun dari 2 filmnya tersebut, belum ada yang benar-benar work out perfectly. Tapi setidaknya, Puisi Cinta yang Membunuh yang tayang bulan lalu itu masih layak buat disimpan ke museum, karena punya sisi artistik yang lumayan. Tidak demikian halnya dengan film Mawar kali ini, Para Betina Pengikut Iblis, yang baiknya segera ia kubur saja sedalam-dalamnya dalam tanah di tengah hutan. Karena film karya Rako Priyanto yang dijual sebagai film sadis ini, nyatanya lebih tepat disebut sebagai film komedi yang tak lucu, yang setiap adegannya lebih konyol daripada adegan sebelumnya. Sebelum rilis, film ini sempat diributin perkara pemilihan kata betina yang dianggap degrading bagi perempuan. Dan setelah akhirnya menonton, percayalah, jangankan perempuan, iblis saja bakal merasa malu dan terhina nonton kaumnya digambarkan oleh film ini. Para Betina Pengikut Iblis punya ambisi untuk jadi cerita yang menantang pikiran dengan menghadirkan protagonis anti-hero, alias protagonisnya simpatik tapi ngelakuin hal yang benar-benar salah secara moral. Karakter yang diperankan oleh si Mawar, si Sumi misalnya. Cewek ini ingin ke kota mencari ibu yang katanya ninggalin keluarga mereka ke sana. Tapi Sumi tidak bisa kemana-mana karena dia harus ngurusin ayahnya yang sakit. Suasana rumah tradisional mereka di hutan itu memang jadi nggak enak banget, karena sang ayah terus-menerus mengeluh kesakitan. Sebelah kakinya tuh diamputasi dan lukanya nggak kering-kering by the way. Si ayah tuh minta terus diurusin oleh Sumi, sehingga Sumi jadi makin stres. Itulah yang bikin iblis dengan senang hati datang kepada Sumi, menawarkan cara untuk mengurus ayahnya. Bagaimana rencana si iblis nyuruh Sumi bikin warung gulai dengan bahan daging manusia itu bisa bikin Sumi percaya dirinya bisa segera ke kota, ataupun bisa mendatangkan manfaat untuk si iblis sendiri, kita nggak pernah tahu, karena naskah dengan cepat segera jadi berantakan, jadi berserak-serak kemana-mana, membahas hal yang semakin di luar perspektif karakter dan di luar nalar kita. Somehow cerita juga jadi membahas soal Sari yang bersekutu dengan iblis demi mencari pembunuh adiknya, dan juga soal Asih yang mungkin saking jelek make up-nya jadi muncul dengan kain nutupin wajah. Aku pikir film ini simply kena kasus bite more than it can chew. Disangkanya bikin cerita antihero saat protagonis nggak punya pilihan lain selain bersalaman dengan iblis itu gampang. Cukup dengan masukin pembunuhan sadis, kata-kata kasar, tempatkan mereka di lingkungan terpencil, masukin dukun-dukunan, dan twist biar seru. Film ini sama sekali nggak mikirin soal dilema moral yang harus dilalui karakternya, bagaimana mereka berpikir, bagaimana suatu kejadian itu berpengaruh pada mereka. Nggak ada tuh percakapan yang berbobot antara relasi Sumi dengan ayahnya. Film ini pengen menghadirkan horor dengan materi dewasa yang lebih menantang pikiran, namun sendirinya tampil dengan amat sangat simplistik, sehingga malah kayak ditulis oleh anak kecil yang lagi main bunuh-bunuhan untuk ditonton oleh anak kecil juga. Anak kecil yang belum tahu seluk-beluk pikiran dan moral manusia dewasa. Sekali lagi aku jadi ngerasa bahwa sistem klasifikasi tontonan alias rating bioskop kita ujung-ujungnya cuma dipakai untuk jualan, supaya film-film bisa jadiin rating dewasa dan kesadisan tersebut sebagai penarik minat remaja untuk nonton. Apalagi bioskop juga tidak pernah tegas mengatur penonton sesuai usia tontonan. Rating dewasa bukan dibuat film untuk bercerita atau membahas masalah yang problematik dengan lebih dalam. Kayak pas nonton The Doll 3 tahun lalu. Kupikir ratingnya dewasa karena bakal membahas agak dalam soal bunuh diri pada anak. Karena diceritakan di situ sang adik bunuh diri karena cemburu kakaknya mau nikah. Tapi enggak. Ujung-ujungnya ya hanya supaya adegan mati dan sadisnya bisa lebih seru aja. Film Para Betina Pengikut Iblis mengekor seperti demikian, malah lebih parah. Dilema moral, setting komunitas terpencil, bahkan subteks agama dan kelas sosial nggak berbuah apa-apa di dalam cerita ini, padahal punya ruang untuk membahas itu semua. Nulis itu memang susah, kita harus menyelam ke kepala karakter yang kita bikin. Nyiptain karakter jahat, unhinged, sinting, nggak bisa dengan cuma modal nonton dan niruin karakter Joker doang. Ketika karakter kita nggak dikasih groundwork dan segala macamnya, jadilah hanya kayak so asik nggak jelas aja karakter tersebut. Nah, karakter dalam Para Betina Pengikut Iblis itu semuanya kayak gini. Kecuali mungkin si Sumi yang pas di awal-awal. Ada sedikit build up, dia tuh tertarik sama darah, tertarik sama orang motong kambing. Nah, Mawar, being a good actor she is,
di awal itu masih mampu menerjemahkan yang dirasakan karakternya lewat permainan ekspresi. Tapi selebihnya, yang lain tuh nggak diselami karakternya. Mereka cuma disuruh acting yang over the top, senyum-senyum dan melotot gila ke kamera gitu. Yang tadinya didesain seolah karakter baik, ternyata aslinya jahat. Pas keungkap, langsung pembawaan karakternya dibanting 180 derajat, jadi banyak bicara dan so asik. Beneran tertawa-tawa aku nontonin mereka. Setan dan iblis adalah musuh manusia nyata. Gak ada keraguan soal itu, mereka tuh ada buat jurumusin manusia. Jadi bayangkan ketika kata-kata iblis ternyata jadi satu-satunya yang bisa dipegang. Ketika tawaran iblis jadi satu-satunya jalan keluar. Nah, para karakter perempuan di cerita ini berada di dunia seperti itu. Dunia yang naas. Tapi jadi miris. Karena bentukan yang paling parah di sini itu ya karakter si iblis itu sendiri. Pakai jubah, badan putih, mata merah, udah kayak Palpatine versi cosplay di alun-alun Bandung. Joget-joget slow di pinggir danau, ketawa nyaring kayak campuran Joker, Jared Leto dan nenek sihir. Puncaknya dia teriak pakai efek dua suara gitu, ngucapin kata-kata cepet-cepet sampai nggak kedengeran ngomong apa. Nah, kalau di Indonesia ada Razzie Awards, Adipati Dolken sebagai iblis kudu banget masuk di nominasi kategori pemeranan. Kalau perlu menang sekalian. Karena karakternya ini sebenarnya nggak punya apa-apa. Serem kagak, menarik juga enggak. Kita nggak tahu motivasinya apa. Ujung plannya juga nggak jelas. Alih-alih sebagai karakter, iblis di sini tuh lebih tepat kayak sosok perpanjangan dari yang ditulis di naskah. Kejadian-kejadian nggak nalar yang ada di naskah itu bisa terjadi, excuse-nya ya cuma karena dianggap sebagai permainan dari si iblis itu sendiri. Jadi dia sebenarnya nggak ada guna gitu. Cuma buat supaya kejadian di naskahnya bisa terjadi aja. Jadi pada dasarnya kita tuh harus tahu apa yang kita tulis. Atau paling nggak kita harus mau tahu dulu apa yang mau kita tulis, ya kan? Film ini tuh nggak tahu dan nggak mau tahu soal apa yang mereka hadirkan. Dikiranya kita semua bego mungkin. Dikiranya kita semua anak kecil yang nggak bakal ngikik ketika ngelihat di rumah tradisional yang penerangannya masih pakai lampu minyak aja tuh ada freezer daging. Oke, mungkin masih bisa dimaklumi saat film ini nggak paham nulisin psikologi atau pemikiran karakter seperti Sumi, iblis, dan lainnya. Karena memang itu sungguhnya butuh studi yang nggak sebentar. Minimal butuh riset, ya kan? Tapi ya masa iya gitu, film ini nggak paham juga saat nulisin perihal lingkungan hidup yang terpencil kayak gitu tuh, yang nggak punya listrik itu ternyata bisa ada freezer daging. Ya kan, come on, ini nulisnya mereka lagi ngaco, lagi ngelidur apa gimana gitu. Freezer terkutuk itu muncul sedari awal dan berperan gede di sepanjang cerita karena Sumi nyimpan bahan baku gulenya alias mayat-mayat itu di dalam sana. Jadi sedari awal, bangunan cerita film itu sudah runtuh dengan kehadiran freezer tersebut. Nggak ada logika cerita yang bisa kita pegang. Make up, acting, dan efek-efek buruk itu semuanya jadi nggak jadi soal lagi karena film ini tuh sudah ambruk bahkan sebelum bisa berdiri. If anything, film ini sebenarnya telah mengeset ton konyol saat liatin freezer di 10 menit pertama tersebut. Harusnya film ini embrace saja kekonyolan dan jadi horror komedi receh. Mungkin bisa dibikin bahwa freezer itu adalah hadiah dari si iblis. Mungkin dia ngerayu Sumi dengan teknologi, dengan kekayaan atau semacamnya. Aku kan lebih senang hati nonton horor yang memang diniatkan sebagai sesuatu yang absurd buat lucu-lucuan ketimbang film yang pengen serius tapi nggak nyampe kayak gini. Dan memang seperti itulah para betina pengikut iblis ini. Benar-benar take himself very seriously. Benar-benar menganggap dirinya si paling seram dan si paling sadis. Padahal aslinya ya konyol. Adegan-adegan potong-potong berdarahnya memang bisa bikin berjengit. Tapi dengan konteks yang sudah ngaco seperti demikian, film ini nggak ngasilin kesan horor apa-apa. Setiap si iblis berdialog, kita hanya tertawa melihat betapa konyolnya Adipati di balik jubah dan riasan tersebut. Ngelihat si Sari main dukun-dukunan dan main detektif-detektifan, kita meringis berkat betapa cringe-nya semua terasa. Ngelihat Sumi, ya jadi sedih sih sebenarnya. Mawar berusaha sekuat tenaga, namun bahkan penampilan aktingnya di sini tuh nggak bisa tampak konsisten karena di sini nggak punya arahan dan penulisan yang mumpuni. Yang paling lucu adalah film ini dengan PD-nya mejeng tulisan bersambung di title card akhir. Yang berarti film ini dengan bangga ngasih tahu bahwa keajaiban sinematik, ajaib as in, kok bisa ya film kayak gitu bisa lulus jadi film. Yang baru saja kita saksikan tersebut adalah origin dari petualangan-petualangan berikutnya. Wow, pede banget. Padahal tonton sampai habis aja
harusnya udah bersyukur. Ini malah minta kita nonton sequelnya. Namun itulah kebanyakan film zaman sekarang. Cuma produk. Mereka tuh nggak jor-joran bercerita karena semuanya harus ada sequel. Semuanya harus jadi IP. Film pertama ini jelek, mereka tinggal bilang nanti kelanjutannya di film lain bisa lebih bagus. Kita dan para pemain jadinya kayak beneran kontrak dengan iblis. Nggak bisa keluar gitu, karena makin banyak film yang kelakuannya kayak gini. Film ini hanya film kedua dari Project Falcon Black, whatever it is. Dan ini bukan permulaan yang baik. Nggak bagus, kalau dipertahankan masa depan horor bakal suram. Karena horor bukan sekedar soal sadis-sadisan, serem-sereman. Cerita tuh tetap nomor satu. Kita harus tegas bilang film yang logikanya asal-asalan kayak gini, harusnya jangan lagi dikasih tempat. Jangan kasih mereka power. Jangan kayak Sumi yang membiarkan hidupnya disetir oleh iblis. Film ini seram enggak, menghibur pun kagak. Cuma ya dibawa ketawa aja, biar kita nggak kerasa amat ruginya. Kasihan memang kita. Aku berikan 1 dari 10 bintang emas untuk para betina pengikut iblis. That's all we have for now. Bagaimana pendapat kalian tentang sistem klasifikasi umur yang malah kayak dijadikan bahan promosi atau jualan oleh film? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirseat.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirseat di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.